Oke, seperti biasa kita kembali lagi dengan Siung Miming sama si Nina. Kita akan lanjut untuk pembahasan soal Yellow Book, buku kuning. Lanjut dari nomor 21 ya, 21, 22, 23, 24, 25. Kita batasi cuma 5 setiap chapter setiap episode kita batasi 5 pertanyaan ya. Sekarang lanjut langsung ya. 21 ya. Ya. Oke. Apakah yang dimaksud ketahayulan? Yang dimaksud ialah tanpa berpikir sembarangan percaya apa saja yang aneh dan menyembah-nyembahnya. Menyembah padanya. Oh, sebelum bahas ini Koming, kita lihat ya cuplikan berikut ya. Sebelum bahas ini ya. Nah, nanti Koming lanjut nih. Ini kembali. Semua barang kalau kebablas itu jadi tidak baik. Harus pas-pas. Kalau sudah sampai kita ini keranjingan pai-pai tiap hari, tidak kerja pai-pai, rusak juga. Maka kenapa waktu itu Jungkok itu? Kenapa kelenteng-kelentengnya tadi rusak, dibuang semuanya? Karena waktu itu dianggap orang pai-pai itu hanya bisa pai-pai saja, nggak mau kerja. Wang Dian Tao. Maka dia bilang Zhongjiao justru misin. Agama itu adalah ketahayulan. Maka dibuang, dibasmi waktu itu. Kenapa? Karena kita kebablas waktu itu. Kita sekarang bukan kembali lagi ke kuno. Kita sekarang ini sedang meroilan. 我们是新型的道理，道理 yang tipe modern, bukan Taoyu yang masih masuk lagi ke gua. Nah, ini harus dibedakan. Kalau ini sampai kebablas, tiap hari pai-pai, kanjen go ye pai, kanjen mau ye pai, kanjen ma ye pai-pai. Ini sudah kebablas. Jadi maknanya kita ini, yang kita pupuk, yang kita didik, yang lebih kecil, kalau dia melihat kita kan yang lau ya pai-pai, nanti dia tetap pai-pai lagi, launya di pai. Akhirnya sami mawon. Apa bedanya dengan yang tua-tui kita yang sudah terlibat bagus? Untuk aja kita sekarang ini semua ini masih di dalam jalur yang benar, tidak sama kena pengaruh yang misin-misin itu tadi. Memang kita ini hoju misin, dijang censin. Kita mengikis habis ketahayulan. Kita menjunjung tinggi kepercayaan yang benar, yaitu Nabin Setan. Juren justru uji uren. U-nya itu di mana? Ini sudah U, nggak U orang lain. Ini. Jadi orang lain juga diukan ya, supaya kita ini sama-sama ngerti, oh begini toh. Hidup ini bukan untuk misinya, hidup ini bukan untuk passionnya, hidup ini bukan demi sennya. Kita mengerti, demi kita sendiri. Kita bisa indah, hidup kita bisa indah dari tangan kita sendiri. Bukan dari apa-apa, sebenarnya membantu kita kalau diminta. Kalau tidak minta ya tidak dibantu kok. Mau diapain? Oke, sekarang lanjut ke Miming. Ya, tentang ketahayulan toh. Ya, tentang ketahayulan. Lah iya, ini kan sebenarnya apa ya? Kadang-kadang kalau kita perhatikan kan orang misalkan, oh saya takut setan, ya toh, padahal tidak pernah lihat setan, kakeknya, moyangnya juga tidak pernah lihat, sampai anak cucu tidak pernah lihat juga teriak setan, ya toh, sembarang dipercaya. Nah, gitu loh. Oh. Ya. Nah, kemudian juga apa? Kalau misalkan padahal itu suatu trik, ya toh, gitu loh. Ya, cuman kita tahu-tahu, merasakan bahwa wah ini sesuatu yang ajaib gitu loh. Contohnya telur itu bisa keluar jarumnya, keluar rambutnya. Nah itu kan
sebenarnya orang tuh pada takut, itu anggapnya berarti itu dukunnya pinter ngambil penyakit dari badan saya, penyakitnya semua ada di telur. Gitu. Padahal itu ada triknya, gimana masukin sesuatu ke dalam telur. Nah makanya itu yang disebut kalau bisa itu segala sesuatu tuh dipikir dulu, dicari bukti-buktinya secara logika bagaimana, secara ilmu pengetahuan bagaimana. Nah kalau memang tidak bisa terjawabkan, nah itu mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu atau mungkin itu adalah suatu keajaiban wajar. Nah juga kadang-kadang kan gini ya, katakanlah kalau orang zaman kuno itu kan menyembah batu. Ya toh, kan dari animisme, dinamisme, ya toh, nah menyembah batu gitu. Nah sekarang kan ada juga yang masih tetap menyembah batu, ya toh. Nah padahal kan sebenarnya mereka menyembah itu kan pasti ada alasannya, ya toh. Misalkan contoh, ya toh, kalau dulu katakanlah orang kakek meninggal gitu ya. Nah kemudian kenapa kok cucunya tiap hari lihat kakeknya duduk di situ di batu itu, cucunya yang melihat, ya tau lah, sedangkan yang lainnya tidak bisa melihat. Kemudian cucunya tiap kali melihat kakeknya duduk di situ dia sembahyang, dia pakai gitu. Nah kemudian ini berlanjut, batu disembah, kan bukan batunya yang disembah sebenarnya, sosoknya yang duduk di situ, gitu loh. Iya toh, misalkan saya pernah ke daerah Indonesia Timur, ya toh, beberapa yang masih batu disembah. Kemudian saya tanya, kenapa kok begini? Gitu loh, ya toh. Nah, kemudian dia cerita, oh ini dulu tempat duduknya raja, ini itu, gitu loh. Ya toh, tempat duduknya raja. Nah, kemudian kok ada yang lihat bahwa rajanya sesudah meninggal juga sempat duduk-duduk di sini, gitu. Nah, bedakan antara batunya yang disembah, kemudian sama sosok yang duduk di atas batu itu. Di balik itu lagi. Ini loh, ini yang kita juga harus hati-hati, gitu loh. Iya toh. Kadang-kadang kan kita juga keliru, gitu loh. Itu sih. Jadi anggapnya batunya, bendanya, padahal mungkin sosoknya itulah yang dulu bisa disembah karena mungkin pernah menolong dia. Nah itu bisa jadi. Iya toh, yang duduk di situ. Yang duduk di sana, nggak tahu siapa. Iya, gitu. Lantas mungkin tadi di video tadi kan aku bilang kalau pai-pai berlebihan itu juga mesin ya. Mesin. Oke. Pai-pai itu tidak kerja. Ya iya. Enggak kan ya, makanya itu kan kita harus koreksi ini. Ya, gitu loh. Ya. Jadi percuma saja kalau kita sembahyang aja, tapi akhirnya segala kegiatan horizontal untuk kita hidup dihiraukan, ditinggalkan semua. Ini juga tidak baik. Ya toh, gitu loh. Memangnya Dian itu bisa nolong kita, ya toh, gitu loh. Tidak bisa. Inilah yang misin, gitu loh. Jadi seolah-olah sembahyang itu menjadi semuanya ajaib, gitu. Itu ya intinya. Ya toh, intinya kan di situ kan, tidak bisa. Gitu. Ya, malah saya sering ngomong, jangan sembahyang jadi beban hidup. Iya toh, gitu loh. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Iya. Soal ketayulan kita lanjut aja nomor 22 ini. Ya, nomor 22 ya. Percaya pada adanya dewa atau senming, apakah tahayul? Dewa, senming itu ada. Tidak ada kejodohan, tidak bisa ketemu dengannya. Mempercayainya ada, tidak mempercayainya pun tetap ada. Maka percaya adanya dewa dewi itu tidak ketahayulan. Anda menyangkalnya, ia tetap ada seperti biasa. Nah, ini memang harus ada bisa buktikan, itu yang pembuktiannya. Misalnya, Anda memberitahukan orang pedalaman tentang kapal terbang, dia tidak pernah melihatnya, tentu tidak akan percaya. Tetapi kapal terbang kan tetap ada. Misal lagi, Anda ceritakan tentang adanya TV, mereka belum pernah melihatnya, juga tidak akan percaya, tetapi TV pun tetap ada, hanya mereka belum pernah melihatnya, dan dikarenakan pengertian wawasan yang dangkal saja. Oke, gimana itu? Yang
tentang Sening ini loh. Jadi dewa dewi ini, ya toh, memang kejodohan itu yang susah diomong, ya toh. Kita harus betul-betul mau belajar, mau mencari, gitu loh, ya toh. Kalau kita tidak bisa mendapatkannya, ya mau digimanakan, gitu loh. Kadang-kadang susah, saya juga bingung, gitu loh, ya toh. Kadang-kadang kan temen di sebelah kita saja, ya toh, kita ajak untuk membuktikan aja nggak mau. Nah, poinnya di sini. Nah, iya toh? Mau nggak? Gitu loh. Iya. Gitu loh. Yang jauh sana justru ada kejodohan untuk ketemu, kemudian bisa membuktikan. Biasanya itu karena takut tapi juga kepingin. Nah, malu-malu kecil. Iya, jadi akhirnya membuktikannya tuh pengen tapi takut, jadi akhirnya nggak berani gitu. Padahal harusnya kalau kita bisa membuktikan bahwa itu memang dewa dewi itu ada, itu sesuatu yang sangat bahagia ya, kalau menurut saya bahagia dan indah gitu. Amazing. Betul-betul amazing. Amazing. Berarti Iya. poinnya nomor 22 ini kan sentuh adalah asal yuk berani aja untuk membuktikan. Sering orang itu ya punya pemikiran begini loh ya. Kalau sesuatu yang tidak kasat mata kemudian ada kekuatan, ini adalah negatif. Ya, pikirannya miring dulu. Nah, miring dulu pikirannya gitu loh. Padahal kalau saya punya pemikiran, terserah lah. Ya toh, jangan ngomong negatif atau positif dulu. Yang penting itu buktikan bahwa itu ada kekuatan. Ada. Iya, terserah, itu kan cuma just a name gitu loh. Ini yang orang nggak bisa ini gitu loh. Pengkotak-kotaan ini kan sudah terjadi lama ya, jadinya menghilangkan perkotaan negatif. Oh itu negatif, oh itu positif, oh itu istilahnya kalau di bule kan devil atau demon, sama yang ini God. Nah itu susah gitu. Kalau kamu sudah terkotak-kotakan begitu, akhirnya kamu tidak bisa menyelidiki alam itu secara netral, bahwa segala sesuatu yang ada kekuatannya itu pasti ada gitu. Dia pikiran mindsetnya Sudah langsung mindsetnya saya nggak mau dulu Diblok, lah. sudah diblok, ngeblok gitu loh. Ini yang saya lihat banyak sekali gitu loh. Makanya di sini kan sudah dijelaskan ya toh, gitu loh, jangan kayak film The God Must Be Crazy gitu. Oke, lanjut. Oke, yuk lanjut yuk. Nomor 23. Sesuatu persoalan yang berlawanan apakah dapat disatukan? Jual dan beli itu adalah berlawanan. Disatukan menjadi berdagang. Umumnya orang bilang sains, teknologi, dan teologi ketuhanan adalah berlawanan, seperti kaki kanan dan kaki kiri. Bila fanatik yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan, tentu tidak bisa jalan, harus disatukan. Satu arah baru bisa berjalan maju. Dengan demikian, ketuhanan dan teknologi juga dapat disatukan dan harus disatukan. Misalnya, seseorang duduk di atas kapal layar, tidak ada angin, kapal sukar melaju, mohon kepada dewa, lalu dewa membantu datangkan angin hingga kapal Anda berlayar dengan lancar dan selamat. Kesimpulan, kerja dengan teknik yang tinggi ditambah dengan berdoa atau sembahyang Tien ketuhanan, maka keberhasilan akan mudah didapatkan. Gitu. Panjang nih. Saya itu sejak dulu juga berpikir ya, ketuhanan dan ilmu pengetahuan ini harus sejalan. Nah, kalau tidak sejalan, ada yang salah. Itu pikiran saya sejak dulu. Gitu. Sejak dulu. Pokoknya kalau nggak sejalan, ada yang salah. Kalau yang satu tidak bisa menjelaskan yang lain, ini ada yang salah nih. Gitu loh. berarti ketuhanan ini harus bisa dijelaskan Harus dengan bisa. sains. Harus bisa. Gitu aja kalau menurut saya. Berat. Kalau enggak karena mau tidak mau dunia ini akan bergerak terus gitu loh. Ya, gitu loh. Kita ini kan sekarang ini terlalu dominan di logical.
Ya toh, makanya sains begitu luar biasa gitu loh. Harusnya kan kita diimbangi dengan yang spiritualnya. Spiritualnya. Nah, ini sejalan. Jadi konsepnya Konsepnya. ini ya. Injangnya tetap jalannya. jalan. Nggak bisa tidak keliru kalau saya. Sampai detik ini saya masih bisa mengimbangi duanya. Tapi sekarang juga banyak penemuan-penemuan baru yang saya baca ya. Itu banyak yang menjelaskan ilmu-ilmu Tao yang sebenarnya mendasar, yang bagus gitu loh. Nah hanya dulu aja kan dianggap Tao itu ngawur, nggak mungkin seperti itu. Nah buktinya sekarang banyak ilmu pengetahuan yang ternyata sesuai dengan Tao gitu loh. Sudah terbukti. Nah kan berarti itu antara ilmu pengetahuan dan spiritual itu mulai berbareng gitu loh arahnya. Oke, yuk kita sekarang yang nomor 24 ya. Ketemu dewa atau setan, iblis ya, aneh-aneh, apakah lalu percaya dan takut? Orang yang belajar Tao harus mempunyai kecerdasan, ketemu apapun harus menggunakan logika atau pikiran, harus hati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang memakai baju yang aneh-aneh, atau terhadap mereka yang berdandan atau mengatasnamakan dewa-dewi untuk penipuan, terutama kaum wanita harus ekstra waspada. Nah inilah ya, memang dunia angkau ini kan begini ya. Kalau sudah bicara tentang misteri atau kegaiban ya, kemudian ketahayulan ya, goib-goib segala macam, ini sudah aneh-aneh kan pasti. Kemudian Pasti menarik. Tapi yang jelas menarik. Menarik banyak orang. Cuman sayangnya kan kalau saya boleh ngomong ya kebanyakan itu bohong. Nah, yang benar itu susah. Yang benar itu sedikit Sedikit sekali. Yang kebanyakan orang itu memakai ketertarikan orang untuk menipu orang lain. Nah itu ya toh. Nah, itu yang harus kita Harus hati-hati di sini ya Mas. Manusia lebih jahat dari binatang. Parah. Tentu karena binatang nggak pakai otak. Pasti licinnya banyak. Iya. Susah. Justru itu kan orang biasanya mencari yang seperti itu kalau dia punya masalah atau dia lagi desperate lah ya, namanya putus asa atau gimana, dia mau pakai cara apa, akhirnya dia berusaha beralih ke mistik-mistik itu. Nah dari situlah yang banyak yang digunakan oleh orang-orang jahat untuk menipu. Nah itu yang kita harus hati-hati. Makanya di sini kan juga ditekankan terutama wanita. Ya. Karena kan kalau pria itu lebih banyak logical, kalau wanita itu lebih banyak perasaan. Ini loh, jadi gampang kenanya di sono. Gitu loh. Makanya kan Hati-hati ya, cewek. Ini masalah rumah tangga malah yang tadinya kecil pergi gitu malah jadi berantakan semua. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Oke, nomor 25 ya. Mengapa banyak orang mudah tertipu? Karena banyak orang percaya adanya dewa dan takut kepada dewa atau ingin mencari dewa. Maka ada sebagian orang jahat menggunakan kesempatan ini dengan mengatasnamakan dewa atau Buddha untuk menipu Anda, atau menggunakan ilmu sesat dan sulap supaya Anda terjerumus. Ini harus diwaspadai atau dicegah. Setelah belajar Tao, kewaspadaan Anda akan lebih meningkat, tidak gampang terjerumus atau tertipu. Kita ini kalau mau siu Tao ini kan selalu ditekankan dengan kesadaran gitu loh, menaikkan kecerdasan ya gitu loh. Nah kemudian juga mungkin juga dari senior yang lain kan memberikan contoh-contoh bahwa ini loh model-model trik-trik yang sebenarnya semua harus mempelajari ini gitu loh. Jangan diberikan kesempatan kepada mereka yang mencoba untuk menipu. Itu Sulap. Iya, sulap kita belajar. Ya. Kalau untuk permainan di depan umum, untuk senang-senang Untuk show, bukan untuk cari duit. Itu tidak boleh gitu loh. Lah ini yang Makanya kita harus
tahu ya. Iya, gitu loh. Nah, ini kadang-kadang orang-orang jahat ini menggunakan agama atau menggunakan ya trik-trik yang seolah-olah gaib lah. Nah itu untuk menipu orang gitu. Nah ini yang kita harus waspadai. Agama itu harusnya kan mengajarkan sesuatu yang baik. Gitu. Nah poinnya di situ. Ya itu aja. Ini malah Nah, menipu orang. tapi iya makanya imbang juga gitu. Terlalu fanatik sampai bagaimana akhirnya dia nggak memakai logika, akhirnya menjadi terbius gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan orang Keceplosan di sana. Ya. Karena dia logikanya sudah Iya. Sudah Tumpul jadinya. sudah. Iya, tumpul. Nah, harusnya dengan belajar tahu itu tuh kita tidak sembarang percaya, tidak hanya asal percaya, tapi kita harus bisa melatih diri kita bagaimana meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan kebijaksanaan dan kesadaran kita sehingga kita di dalam menghadapi hidup ini tegar. Apapun yang terjadi tegar sehingga tidak sampai gampang ditipu oleh orang-orang seperti Iya. itu. Oke, ini nomor 25 sudah selesai. Sudah selesai ini dong. Juga ya. Oke, sampai di sini, Miming, Nina. Ya. Untuk sesi ini 5 pertanyaan sudah dijawab sama dijelasin sama Pak Miming. Perjalanan spiritual tahu datang di sini, pergi di kami. Dadah.